Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dan terima kasih masih berada di channel kami. Kompetensi yang dimiliki guru atau kompetensi yang harus kita miliki itu salah satunya yaitu kompetensi pedagogik. Jadi 70% soal kompetensi yang diujikan kepada kita, misalnya ujian P3K, itu adalah pedagogik. 70% adalah pedagogik. Jadi kita harus menguasai pedagogik. Karena pengalaman kami, setelah menguasai kompetensi ini, maka pretest apapun, ujian seleksi apapun bisa kita lalui. Walaupun kita tidak mengetahui tentang teori atau jawaban dari tes yang ditanyakan kepada kita dengan pasti, setidaknya kita sudah memiliki arah untuk menjawab soal-soal yang diberikan kepada kita. Soal tersebut adalah ujian untuk kita. Sejauh mana kompetensi kita selama ini? Karena kita sudah lama menjadi guru. Jadi lama menjadi guru itu kompetensinya dipertanyakan. Maka dengan ini pemerintah menguji kita melalui seleksi P3K. Nah, jika kita layak dan kita melalui seleksi ujian kompetensi itu, artinya kita kompeten dan kita layak untuk diangkat menjadi guru P3K. Nah, untuk rekan-rekan yang belum berhasil, masih ada satu tahap lagi dan masih ada perencanaan kembali di tahun 2022. Nah, kami mengajak untuk berdiskusi, bukan menggurui ya, berdiskusi untuk membahas tentang soal-soal pedagogik. Nah, sebelum kita bahas tentang soal-soal pedagogik yang nanti mungkin di video selanjutnya. Nah, berikut saya akan menyampaikan tentang standar kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, yaitu guru memiliki 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu pedagogik, kepribadian, dan profesional, serta sosial. Nah, kompetensi ini diteorikan, dipertanyakan, diujikan pada seleksi tes penerimaan guru P3K. Jadi 4 kompetensi ini yang akan dipertanyakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi di mana guru adalah berkemampuan atau terampil dalam mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Guru itu harus memiliki strategi dan cara. Nah, setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Nah, dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada setiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Jadi artinya, yang pertama seorang guru itu harus mengenal siapa siswanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kondisi fisik siswanya. Nah, jadi dari karakteristik ini ada teori-teori yang harus dipelajari oleh guru agar kompetensi yang dipertanyakan itu bisa diselesaikan atau bisa dilalui. Yang kedua, guru itu harus menguasai tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Artinya, setiap materi pembelajaran itu memiliki cara-cara tersendiri untuk menyampaikannya, yaitu melalui pendekatan dengan menerapkan strategi, teknik, dan metode yang kreatif. Jadi setiap materi itu memiliki metode pembelajaran yang berbeda. Tidak semua materi bisa disampaikan dengan ceramah. Tidak semua materi bisa dilaksanakan demonstrasi.
Untuk mencapainya harus menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran. Misalnya saintifik, dimulai dengan menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan mengomunikasikannya kepada siswa. Jadi teori-teori ini harus dimiliki oleh seorang guru agar seorang guru itu bisa dikatakan kompeten karena menguasai kompetensi ini. Nah, dituntut juga untuk kreatif. Kreatif artinya guru menemukan cara-cara baru, mengkreasi, menginovasi, serta membuat desain-desain pembelajaran. Misalnya pada alat peraga, tentang media pembelajaran, modul, LKPD, semuanya termasuk di sini. Adalah langkah kreatif untuk menunjang pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kompetensi yang harus dimiliki guru ini harus terus ditingkatkan oleh seorang guru melalui kegiatan misalnya MGMP, KKG, serta diskusi-diskusi yang membahas tentang kompetensi, yang membahas tentang permasalahan guru, yang membahas tentang penelitian tindakan di kelas, di mana evaluasi yang dilakukan guru itu diarahkan atau digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, memperbaiki kompetensi guru. Kemudian selanjutnya seorang guru juga harus mengetahui atau menguasai kompetensi tentang pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Artinya, silabus dan RPP itu harus disusun kembali oleh seorang guru. Dari silabus nasional harus disusun, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan dengan potensi di daerah masing-masing, sehingga nanti silabus nasional nanti akan menjadi silabus sekolah, silabus satuan pendidikan. Nah, kemudian dari silabus guru harus mampu menyusun RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di RPP ini yaitu memuat dari kompetensi sebelumnya yang kita jelaskan tadi, yaitu memuat tentang pendekatan pembelajarannya apa pada rencana RPP yang kita susun, modelnya apa, metodenya apa. Nah, kemudian mengembangkan kurikulum itu mengacu pada relevansi. Apa itu relevansi? Itu relevan. Relevan itu sesuai dengan konteks yang ada, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan era. Untuk saat ini eranya sudah digital. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas, yaitu tepat guna dan efektif dalam penggunaan yang berhubungan dengan waktu. Artinya memanfaatkan alokasi waktu yang ada. Kemudian ada continuous, yaitu terencana, tersusun. Kemudian terintegrasi dan fleksibel. Di seorang guru itu harus mempunyai rencana pembelajaran, rancangan pembelajaran. Jadi program ini dilakukan oleh guru setiap hari. Pembuatan RPP itu selalu direncanakan di hari sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari berikutnya. Dievaluasi dan direview kepala sekolah sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, dari review-review yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau pengawas, di sanalah guru mampu meningkatkan kompetensinya dalam hal pengembangan kurikulum. Jadi adanya hubungan, adanya binaan dari kepala sekolah dan pengawas untuk menunjang kompetensi guru. Kemudian pembelajaran yang mendidik.
Kompetensi ini yaitu guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam menyampaikan pembelajaran yang mendidik, pembelajaran yang bermakna, yang berkesan, yang menyenangkan, guru itu tidak hanya menyampaikan materinya, namun melakukan pendampingan atau pendekatan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi guru itu harus menelaah, meneliti, dan memahami materi yang akan disampaikan. Karena seperti yang saya katakan tadi, setiap materi pembelajaran memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki metode untuk menyampaikannya dengan metode yang berbeda, memiliki teknik dan strategi yang berbeda, juga memiliki model yang disusun di perancangan berbeda. Jadi setiap materi itu punya karakteristik tersendiri. Nah, itulah sebabnya perencanaan pembelajaran itu selalu disusun di hari sebelum melaksanakan pembelajaran, di mana dimulai dari guru memahami materi yang akan disampaikan, sehingga bisa menentukan pemilihan metode, menentukan pemilihan pendekatan, menentukan pemilihan model dan teknik serta strategi yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi pembelajaran yang mendidik itu yaitu di mana siswa itu nyaman dalam belajar. Saat ini pembelajaran dituntut untuk siswa dalam pemecahan masalah. Karena setiap model pembelajaran saat ini yaitu berbasis masalah. Kalau dulunya pembelajaran itu dimulai dari teori. Dari teori itu diharapkan siswa mampu memecahkan masalah. Tapi untuk saat ini di abad 21, di mana siswa harus kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta problem solving, di mana permasalahan dihadapkan terlebih dahulu secara dari deduktif ke induktif, itu siswa nantinya menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Nah, rekan-rekan guru sekalian, selanjutnya yaitu pengembangan potensi. Pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Masih berhubungan dengan yang telah kita bahas sebelumnya, pengembangan potensi para peserta didik. Kalau tadi materi, saat ini guru harus memahami karakteristik peserta didik dari kasus pembelajaran, yaitu dengan menganalisis hal-hal tersebut dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Jadi ada hubungannya dengan tindakan, ada hubungannya dengan penelitian, yaitu PTK, karena guru tidak lepas dari PTK, yaitu penelitian tindakan kelas, di mana dimulai dari ditemukannya suatu kasus pembelajaran. Nah, guru harus mampu menganalisis dari kasus tersebut, kemudian mencari solusi untuk memecahkan kasus pembelajaran tersebut. Entah dengan cara apa agar pembelajaran tersebut bisa diselesaikan, agar potensi peserta didik bisa dioptimalkan, agar hasil belajar bisa ditingkatkan. Misalnya dengan mengubah metode sebelumnya atau menggunakan pendekatan yang sebelumnya tidak membantu diganti dengan pendekatan yang lain. Begitu juga dengan mencoba teknik yang lain, mencoba model pembelajaran yang lain, agar materi yang menjadi menjadi kasus pembelajaran itu bisa diselesaikan.
Nah, kemudian yaitu tentang cara berkomunikasi. Yaitu cara berkomunikasi dengan siswa. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyelesaikan pengajaran. Berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Nah, artinya komunikasi ini yaitu siswa dengan guru itu yaitu proses transfer ilmu. Artinya guru itu menggunakan via yang benar-benar bisa mengirim semua data kepada siswa. Bisa mengirim semua informasi kepada siswa. Tentunya agar suatu data itu bisa dilaksanakan atau bisa ditransfer dengan maksimal, tentunya dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Alat-alat yang bagaimana, yang relevan. Artinya guru itu mampu berkomunikasi, artinya mampu menyampaikan dengan cara apa, dengan metode apa, dengan pendekatan apa. Tentunya dengan bahasa yang santun dan penuh empati. Nah, disinilah peran sebagai pendidik, di mana mengajar bersanding dengan mendidik. Selain aspek kognitif, artinya guru juga melaksanakan atau menggunakan aspek keterampilan. Bagaimana seorang guru itu bisa menunjukkan sikap yang kreatif, sikap yang kolaboratif, sikap yang komunikatif terhadap siswa. Di mana dari kolaborasi, dari komunikasi ini diharapkan siswa juga memiliki kompetensi tersebut, sehingga siswa bisa kreatif dan inovatif dan bisa menyelesaikan semua permasalahan tentang pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu yaitu tentang penilaian, yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar, dilakukan secara kesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Nah, seperti yang kita tahu, penilaian itu ada 3, yaitu ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotor. Jadi seorang guru pada saat pembelajaran itu yang diterapkan yaitu afektif dan psikomotor pada awal dan di pertengahan pembelajaran. Selama proses pembelajaran pun guru melaksanakan psikomotornya, melatih siswa itu berbicara, melatih siswa itu berdiskusi, melatih siswa itu berani, melatih siswa itu santun, yang nantinya akan menunjang pada aspek kognitifnya. Karena kognitif itu dilaksanakan di akhir, di kegiatan akhir pembelajaran berupa soal-soal evaluasi. Jadi selama proses pembelajaran, guru menilai aspek afektif dan psikomotor. Nah, di mana pada saat pembelajaran itu penilaian dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Penilaiannya berupa praktek, berupa unjuk kerja. Nah, pada saat akhir pembelajaran baru diuji tentang kemampuan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Disinilah aspek kognitif baru diuji untuk mengukur pemahaman siswa. Begitu juga pada akhir semester, di mana pada proses di akhir siswa itu baru diuji. Nah, dari 7 yang sudah kita sebutkan tadi, itu adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini bisa diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan sistematis.
baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Nah, artinya guru itu tidak hanya menyiapkan perencanaan pembelajaran. Artinya guru juga harus setiap hari, setiap minggu guru itu harus punya tindakan, harus punya upaya untuk meningkatkan kompetensinya sendiri. Jadi guru itu minimal setiap bulannya itu menemukan suatu kasus pembelajaran, di mana kasus itu harus dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas. Nah, jika sering melakukan hal tersebut, maka sering pula tindakan-tindakan untuk meningkatkan kompetensi itu dilakukan. Sharing bersama teman-teman yang lain, sharing dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru profesional, dengan guru-guru bersertifikasi. Karena tuntutan kompetensi ini sangat dibutuhkan. Karena pemerintah saat ini yaitu membutuhkan guru yang kompeten dalam upaya melaksanakan amanat undang-undang, yaitu di alinea keempat itu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini yang berada di garis depan yaitu adalah guru. Jadi guru adalah yang ditugaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi wajar jika guru tersebut dikatakan yaitu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena pekerjaan guru itu mulia. Selain mendapatkan hak dari gaji, guru juga menerima pahala dari Tuhan, pahala dari Allah. Karena yang diberikan guru adalah jasa berupa ilmu.